Halo, ketemu lagi dengan saya Pandu dari Jagopis. Kali ini kita akan belajar 2 rumus dasar lagi yang ada di Excel ya, teman-teman. Rumusnya adalah rumus count dan COUNTIF. Jadi, rumus count itu dapat kita gunakan untuk menghitung jumlah data, menghitung kuantitas data. Contohnya, seperti di sini kita punya data tabel nilai siswa di SD Jambu Ara. Nah, kita pengen tahu nih berapa nama siswa yang ada di data tabel ini. Kita bisa menggunakan rumus count. Jadi saya tuliskan di sini, count dapat digunakan untuk menghitung kuantitas data atau kuantitas data ya, atau jumlah data. Contohnya kita pengen tahu nih berapa jumlah murid. Mungkin kalau seandainya sedikit bisa kita hitung ya. Contohnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20. Oke, kalau jumlahnya hanya 20 mudah ya untuk menghitung secara manual. Namun kalau jumlahnya ada ratusan atau ribuan, nah kan bakal makan waktu ya kalau seandainya kita hitung secara manual. Nah, lantas gimana Mas supaya kita bisa menghitung kuantitas data tanpa perlu menggunakan cara hitung manual yang memakan waktu? Caranya kita pakai rumus count. Rumus count sendiri itu variabelnya seperti ini ya. Rumusnya itu sama dengan count, kita kurung buka, kemudian ini value 1, value 2 sampai ke value terakhir. Nah, di sini saya coba tuliskan ya. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, titik koma, sampai nilai terakhir. Kurung tutup. Jadi notasinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kembali lagi saya mau ngingetin teman-teman kalau bisa belajar Excel itu jangan dihafal tapi dipahami. Jadi kalau kita pahami di sini kan count itu kan hitung ya. Hitung itu kalau bahasa Indonesianya hitung. Jadi hitung nilai 1, nilai 2, nilai 3 ini kuantitasnya berapa sampai terakhir itu. Jadi kalau teman-teman paham rumus ya, teman-teman tuh nggak cepat lupa. Tapi kalau teman-teman hanya hafal, teman-teman biasanya cenderung lebih cepat lupa. Nah, jadi kalau seandainya kita ingin menghitung jumlah siswa yang ada di SD Jambu Ara, itu kita tinggal pakai rumus count. Nah, caranya gimana nih Mas ngitung jumlah siswa kalau pakai rumus count Mas? Jadi caranya kita ketik sama dengan, kita ketik rumusnya count, buka kurung atau kurung buka, kemudian kita pilih data yang bentuknya itu angka. Kenapa kok angka Mas? Nah, nanti saya jelasin. Jadi kita bentuk angka. Nah, jumlahnya ada 20. Kenapa kok mesti angka Mas? Padahal kan ada nama atau jenis kelamin Mas yang bisa dipakai. Ada nama, ada jenis kelamin. Nah, kita bisa pakai nama dan jenis kelamin. Namun formula yang kita gunakan itu bukan count tapi konta. Contohnya seperti ini. Konta. Kurung buka. Kemudian kita sort namanya. Tutup, kurang tutup, enter. Nah, sama kan? Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Hal yang sama juga bisa kita gunakan di kolom-kolom yang lainnya. Nah, oke. Kalau rumus count digunakan untuk menghitung kuantitas data, rumus COUNTIF itu digunakan untuk menghitung kuantitas data dengan kriteria tertentu. Saya tulis dulu ya.
CONIF dapat digunakan untuk menghitung kuantitas data dengan kriteria tertentu. Rumusnya gimana, Mas? Rumusnya itu sama dengan CONIF, kita buka kurung buka, kemudian rank data yang mau kita hitung. Rank, kemudian baru kita masukkan kriterianya. Gitu ya, teman-teman ya. Di rumusnya seperti ini. Langsung kita praktek. Contohnya kita ingin mengetahui berapa jumlah siswa laki-laki dan perempuan yang ada di SD Jambuara. Hitung satu space. Jumlah siswa berjenis kelamin laki-laki di SD Jambuara. Cara hitungnya sama dengan CONIF kurung buka, kemudian kita pilih rank tabelnya, kemudian titik koma. Nah, kriterianya apa? Kriterianya adalah laki-laki. Nah, karena di sini dia bentuknya adalah teks, maka setelah titik koma kita masukkan tanda petik 2. Tanda petik 2 L, karena kriterianya yang mau kita ambil di sini L. Tanda petik 2 lagi, kemudian kurung tutup dan enter. Nah, jadi jumlah laki-lakinya ada 14. Untuk mengecek, mari kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi benar ya jumlah hasil hitungannya. Nah, kalau siswa berjenis kelamin perempuan gimana, Mas? Sama saja. Contohnya gini. Kita hitung coba ya. Siswa berjenis kelamin perempuan di SD Jambuara. Rumusnya tadi sama dengan CONIF kurung buka, kita masukkan rank tabelnya. Kemudian titik koma, petik 2 P, petik 2 lagi, kemudian kurung tutup dan enter. Nah, jumlahnya ada 6. Coba kita validasi nih. Ada 6 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Nah, contoh lain, CONIF ini juga bisa kita gunakan untuk mengetahui berapa siswa sih yang kemarin ikut atau mengumpulkan tugas 2. Coba kita hitung. Jumlah siswa SD Jambuara yang mengumpulkan tugas 2. Kita hitung ya. Sama dengan CONIF, rumusnya sama. Sini tinggal kita masukkan ranknya. Kemudian di kriteria ya lebih besar dari 0. Lah yang tidak mengumpulkan itu nilainya 0. Jadi ketika nilainya lebih besar dari 0, maka otomatis dia mengumpulkan. Gitu ya logikanya ya teman-teman ya. Kurung tutup dan enter. Nah, ternyata ada 15 nih yang mengumpulkan tugas 2. Berarti kalau jumlah siswanya ada 20, ada 5 yang nggak mengumpulkan. Apakah benar? Mari kita validasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, benar ya teman-teman. Nah, jadi gitu ya cara menggunakan rumus CON dan CONIF ya teman-teman. Supaya teman-teman terbiasa menggunakan rumus dan paham, teman-teman itu mesti banyak latihan. Nah, untuk latihan teman-teman bisa pakai file ini. Nanti filenya akan saya sematkan di deskripsi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di tutorial-tutorial yang berikutnya ya teman-teman.
See you.